Baik, selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 8. Materi IPS kita hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas mengenai konflik dan integrasi. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai keberagaman dan apa yang harus kita lakukan menyikapi keberagaman yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Kita juga sudah membahas mengenai keberagaman di Indonesia, itu terdiri dari keberagaman apa saja. Ya, keberagaman agama, keberagaman budaya, kemudian ada keberagaman ras, ya, lalu kemudian ada juga keberagaman mata pencaharian. Hal ini bisa menjadi sebuah kekayaan, bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kita, ya, negara Indonesia ini. Tetapi juga bisa menjadi sebuah kelemahan atau bisa menjadi sebuah celah. Itu sebabnya dengan bagaimana kita bersikap ini akan menentukan keberagaman ini menjadi sebuah kekuatan atau menjadi sebuah kelemahan. Ya. Nah, sikap-sikap yang kemarin kita sudah bahas ada beberapa. Bagaimana caranya kita menyikapi keberagaman ini? Apakah kita memandang yang lain berbeda, ataukah kita harus saling menghormati, atau harus saling menghargai, atau menerima satu dengan yang lain? Ya. Nah, tentu saja yang baik yang harus kita lakukan adalah kita menyikapinya dengan cara menerima perbedaan tersebut, menghargai satu dengan yang lain, ya. Kemudian mengembangkan sikap toleransi, ya. Lalu kemudian juga kita perlu untuk mengembangkan setiap perbedaan-perbedaan ini, ya. Mengembangkan dalam arti sekalipun kita tidak menjadi bagian dari budaya atau perbedaan tersebut, misalnya kita adalah suku Sunda, ya, misalnya. Lalu kemudian ada suku Jawa atau suku Batak misalnya, ya. Mereka memiliki kebudayaan tersendiri, mereka memiliki bahasa tersendiri, ya. Nah, kita tidak menjadi antipati atau kita tidak menjadi tidak peduli. Jangan sampai kita jadi tidak peduli dengan budaya lain. Jadi kita hanya peduli dengan budaya kita saja. Tidak boleh seperti itu. Sekalipun kita tidak menjadi bagian dari suku Batak atau suku Jawa, begitu ya, kita tetap ikut ambil bagian untuk mengembangkannya. Karena kita adalah bagian dari Indonesia ini sendiri. Ya. Nah, kalau kita bisa saling mengembangkan satu dengan yang lain, maka akan terciptalah yang disebut dengan integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi itu adalah penyatuan. Ya. Jadi kita menjadi lebih bersatu. Sekalipun kita berbeda-beda dari suku bangsa, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya, tetapi kita tetap bersatu ada dalam satu wadah, yaitu negara Indonesia. Ya. Nah, kalau ini kita kembangkan, maka kita akan menjadi kuat. Ya, bahkan negara Indonesia ini menjadi negara yang memiliki kekuatan hebat, ya, karena orang-orangnya, manusia-manusianya bersatu tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang dimiliki, ya. Sekalipun warna kulit kita berbeda, sukunya berbeda, bahasa berbeda, maka kita tetap bersatu. Nah, ini justru yang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Namun, jika kita tidak memperdulikan satu dengan yang lain, atau kita tidak menghargai, menganggap berbeda satu dengan yang lain, kebalikan yang tadi Ibu sudah sebutkan, maka yang tercipta adalah atau yang muncul akan banyak konflik yang terjadi. Ya. Nah, bahasan kita hari ini mengenai konflik dan integrasi. Ya, jadi sudah Ibu jelaskan kenapa konflik bisa muncul. Ketika kita tidak peduli satu dengan yang lain, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau mementingkan kepentingan kelompok kita sendiri, maka yang tercipta adalah konflik atau pertentangan. Ya. Tetapi ketika kita saling peduli satu dengan yang lain, saling mengutamakan, saling menghargai, ya, maka yang tercipta adalah integrasi. Ya. Nah, sekarang mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita pakai? Ya, saling menghargai, saling menerimakah, atau saling menganggap berbeda, saling tidak peduli, saling tidak menghargai? Mana yang kita pilih? Ya, Ibu berharap kita semua lebih memilih
untuk saling menghargai sekalipun kita berbeda, ya. Saling mendukung, saling menerima satu dengan yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau sampai konflik terjadi, maka konflik ini bisa berujung kepada sebuah perpecahan atau disintegrasi. Nah, kalau sampai ujung-ujungnya terjadi disintegrasi atau perpecahan, maka negara ini pun akan hilang, ya. Nah, kita sama-sama tidak mau ya negara kita hilang atau menjadi pecah. Ya, karena apa? Hanya karena saling mementingkan kepentingan masing-masing, saling egois, saling tidak peduli, saling menganggap berbeda. Ya, dan jika ini terus dipertahankan, maka kita akan kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Ya, dan dampak dari sebuah konflik itu sendiri pun sangatlah tidak enak, sangatlah tidak baik. Itu sebabnya sikap kita lebih baik mencegah terjadinya konflik daripada memicu terjadinya konflik. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan konflik. Ya. Oke, sekarang kalian bisa membuka buku cetak kalian di halaman 108. Di situ ada istilah konflik. Konflik itu sendiri diartikan sebagai sebuah bentuk interaksi. Jadi ini sebetulnya sebuah hubungan antar dua belah pihak, baik antar manusia dan manusia secara individu maupun kelompok dengan kelompok, ya. Jadi ini merupakan sebuah interaksi juga, ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas interaksi itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi, ya. Nah, kalau yang mempengaruhinya positif dan baik, itu disebutnya kerjasama, ya, interaksi yang baik. Ya, tetapi ketika sebuah interaksi ini menimbulkan sebuah keadaan yang mengancam, menghancurkan, melukai atau melenyapkan pihak-pihak yang terlibat, ya, maka ini disebut sebagai konflik. Jadi sekali lagi, konflik itu adalah sebuah interaksi sosial yang ditandai dengan adanya kondisi yang saling mengancam, menghancurkan, melukai, atau bahkan melenyapkan dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi kamu bisa lihat dampak yang ditimbulkan dari sebuah konflik itu adalah satu mengancam. Ya, ada sebuah kondisi yang tidak nyaman, ya, tidak aman. Kemudian menghancurkan. Artinya tadinya utuh bisa terpecah kemudian hancur. Ya, kemudian melukai, ya. Jadi ada yang terluka, entah dua belah pihak ataupun satu pihak yang terluka, atau bahkan melenyapkan. Jadi lebih kepada dampak negatif yang kita lihat dari sebuah konflik kalau konflik ini terjadi, ya. Nah, konflik ini bisa berupa konflik yang bersifat perorangan maupun per kelompok. Jadi konflik ini tidak hanya berupa hubungan yang saling mengancam antar dua individu saja, tapi antar kelompok pun bisa. Itu sudah disebut juga sebagai konflik. Ya. Nah, beberapa tokoh menyebutkan ada beberapa istilah konflik atau apa yang dimaksud dengan konflik. Ya, ada Suryono Sukanto menyebutkan bahwa konflik itu adalah proses sosial di mana perorangan atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang lawan mainnya, disertai dengan ancaman atau tindakan kekerasan. Jadi sebetulnya konflik ini adalah sebuah upaya untuk mencapai tujuan pula. Ya, jadi menurut Suryono Sukanto ini adalah usaha untuk mencapai tujuan. Namun usaha yang dilakukannya ini kurang baik, ya, dengan cara menentang lawannya. Ya, untuk mencapainya dia lakukan berbagai macam cara. Kalau ada lawannya yang tidak setuju, dia akan mencoba untuk menentang dan menggunakan cara kekerasan atau ancaman. Ya, itu menurut Suryono Sukanto. Ada lagi menurut Gilin dan Gilin. Konflik ini katanya berupa sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Nah, kalau menurut Gilin dan Gilin, konflik ini ternyata muncul sebagai akibat dari kondisi seseorang atau kelompok yang berbeda-beda.
Ya, ada orang yang merasa bahwa dengan diejek saja, ada yang biasa saja. Tapi ada orang yang merasa ketika diejek dia langsung panas, dia langsung marah, dan di situ muncul konflik. Jadi artinya kondisi manusia secara psikis, ya, secara mental berbeda-beda menurut Gilin dan Gilin. Dan inilah yang mempengaruhi timbulnya konflik. Jadi kalau Gilin dan Gilin lebih menyoroti kondisi dalam dari manusianya sendiri. Ya. Lalu kemudian ada juga menurut Aryono Suyono. Aryono Suyono berpendapat bahwa konflik ini adalah sebuah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing. Karena atau disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai, ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Nah, kalau menurut Aryono Suyono ini, konflik itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan nilai. Jadi menurut Aryono Suyono ini, mungkin ada orang yang menganggap kalau uang itu tidak terlalu penting. Tapi ada juga mungkin orang yang menganggap uang itu penting sekali. Ya. Menurut orang yang menganggap uang itu tidak terlalu penting, ya saya lebih mementingkan hubungan misalnya ya, atau lebih mementingkan kondisi yang nyaman. Tetapi ada mungkin kelompok lain menganggap bahwa uang itu jauh lebih penting dari sekedar kondisi aman atau nyaman. Jadi ketika dia bekerja, sekalipun kondisinya tidak enak, tidak nyaman, nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting dia dapat uang. Sehingga ketika kondisi kerjaannya sudah tidak kondusif, banyak kelicikan, banyak hal-hal yang buruk, dia tetap bisa bertahan di situ atau dia menganggap nggak masalah. Yang penting saya bisa bekerja dan saya dapat uang banyak, ya. Dan dia pun bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kurang baik tersebut. Tetapi mungkin ada sekelompok orang-orang yang menganggap bahwa saya bekerja pengen nyaman. Ya, kalau misalnya dapat duit tapi setiap hari saya pulang dalam kondisi yang tertekan misalnya ya, bukan hanya capek secara fisik tetapi capek hati, capek pikiran. Ya, jadi akhirnya uang itu seperti tidak ada apa-apanya. Ini kan sudah berbeda pendapat ya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Aryono Suyono bahwa setiap orang itu dalam pendapatnya masing-masing menilai sesuatu itu berbeda. Ya, seperti kalian mungkin menganggap bahwa ada yang menganggap teman itu di atas segalanya. Ada yang menganggap teman itu biasa aja. Bagi saya segalanya itu adalah orang tua atau keluarga. Gitu ya. Nah, pendapat yang berbeda ini bisa menimbulkan konflik. Ya, bagaimana caranya? Misalnya, kalian mau main, janjian main. Misalnya ya, ada 2 orang siswa yang janjian main. Tapi ketika yang A, orang tuanya bilang, mamahnya minta tolong supaya jagain dulu rumah karena ibu harus menghadiri acara keluarga. Otomatis dia akan memprioritaskan ibunya karena dia tahu ibunya adalah segalanya. Keluarganya adalah segalanya. Janjiannya batal ya dengan temannya. Nah, sementara temannya ini menganggap bahwa keluarga itu bukan apa-apa, biasa aja. Bagi saya yang terpenting itu adalah teman. Jadi ketika dia diabaikan oleh temannya ini, yang lebih memilih ibunya, memilih taat kepada ibunya, maka temannya ini akan merasa sakit hati. Loh, kok saya jadi diabaikan? Padahal kan kita udah janjian. Ya, harusnya lebih mementingkan saya dong. Saya kan teman kamu, saya sahabat kamu, gitu ya. Tapi kan bagi temannya ini orang tuanya lebih penting. Nah, bagi yang temannya ini temanan itu lebih penting, sudah berbeda pendapat ya. Nah, akhirnya terjadilah konflik. Ya, itu menurut Aryono Suyono. Jelas ya? Nah, ada mungkin tokoh-tokoh lain yang menyebutkan mengenai pengertian-pengertian konflik itu apa. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa penyebab terjadinya konflik. Sebetulnya, kenapa bisa terjadi konflik? Ada beberapa penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, adanya perbedaan perseorangan. Ya. Perbedaan perseorangan ini berbicara tentang kondisi seseorang itu berbeda. Jadi Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda-beda, ya, unik di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang sama, sekalipun dia kembar, tetapi tetap setiap orang itu berbeda. Jadi
setiap orang dikaruniakan pemikiran, perasaan, ya, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan seringkali perbedaan ini menjadi penyebab timbulnya konflik, ya. Antar saudara saja, misalnya adik kakak, sekalipun adik kakak kandung, tetapi cara berpikirnya, cara memandang sesuatunya pasti juga berbeda, ya. Kalian misalnya adik kakak ya dengan koko, dengan cici, dengan adik pasti berbeda. Ya, kamu suka apa, adik kamu sukanya apa. Kamu suka main, teman adik kamu mungkin suka belajar. Padahal kalian memiliki hubungan darah dan memiliki darah yang sama dari orang tua kalian. Kok bisa berbeda? Ya, itulah uniknya manusia. Tuhan menciptakan manusia ini unik dengan pemikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda, ya. Ada yang sensitif, ada yang tidak sensitif, ada yang peka, ada yang tidak peka. Ya, dan itu bisa menyebabkan konflik karena perbedaan-perbedaan ini, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan perbedaan keyakinan? Ini pun ternyata bisa menjadi penyebab eh, terjadinya konflik sebetulnya. Tetapi berbicara tentang keyakinan, ini kan berbicara tentang apa yang diyakini oleh diri kita sendiri, ya. Kalau saya meyakini tentang sesuatu, belum tentu orang yakin, ya. Karena ini kan bicara kepercayaan kita terhadap sesuatu. Ada yang orang gampang sekali dipercaya sama orang, ada yang sulit sekali percaya sama orang. Ya, itu juga bisa menimbulkan konflik. Jadi itu tergantung di dalam diri perseorangan. Ya, itu faktor pertama. Faktor kedua adalah perbedaan kebudayaan. Apa yang dimaksud dengan perbedaan kebudayaan? Perbedaan kebudayaan ini berbicara tentang hal-hal apa saja yang diajarkan di dalam kebiasaan-kebiasaan hidup di keluarga, di lingkungan sekitarnya, ya, nilai atau norma yang dianut oleh seseorang itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi latar belakang keluarga dan lingkungan yang akan memberikan sumbangsih terbesar dalam terciptanya pribadi seseorang. Nah, lingkungan yang ada di sekitarnya dan keluarga itu mengajarkan sebuah pola hidup, sebuah kebudayaan tentang norma, aturan hidup, semuanya diajarkan oleh keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh lingkungan dan keluarga kita jelas berbeda-beda. Ya, kalian tinggal di lingkungan keluarga yang misalnya taat sekali beragama. Ada lingkungan keluarga yang sangat bebas sekali, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anaknya. Ada juga keluarga yang sangat protektif, sangat diatur oleh keluarganya. Ada juga. Dan itu akan membentuk seseorang jadi seperti apa. Nah, latar belakang seperti inilah yang juga bisa menimbulkan konflik. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang sangat memegang aturan-aturan di rumah, dia akan terbiasa hidup sesuai dengan aturan. Tapi ada juga orang yang terbiasa bebas. Ketika bertemu ini pasti akan berbenturan. Oh, saya biasa bebas, jadi nggak suka diatur-atur. Nah, ini yang suka mengatur, nggak suka lihat yang terlalu bebas. Nah, ini bisa menimbulkan konflik. Itu yang dimaksud dengan pengaruh perbedaan kebudayaan. Ya. Nah, biasanya mereka-mereka yang memiliki kebudayaan-kebudayaan tertentu pada saat akan masuk ke lingkungan masyarakat, ya seharusnya sudah dipersiapkan oleh keluarga untuk memiliki fleksibilitas atau fleksibel. Ya, jadi dia harus bisa menyesuaikan atau bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, itu kita akan menemukan kehidupan yang lebih beragam, menemukan budaya yang lebih beragam, bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih beragam, ya. Sehingga kalau kita bertemu dan kita tidak bisa menyesuaikan diri, maka konflik ini akan terus-terus terjadi. Anak yang dibesarkan terbiasa dengan kehidupan yang individualis, ketika dia bertemu dengan lingkungan sosial yang di mana dia harus berbagi, itu dia akan kesulitan, ya. Itu kan muncul konflik nantinya dengan teman
sekitarnya, dengan tempat dia berada, ya, atau bahkan konflik di dalam dirinya. Aduh, kok saya dipaksa harus melakukan ini sementara saya tidak suka. Itu akan terjadi konflik di dalam dirinya. Itu sebabnya harus diajarkan dari kecil seseorang atau kita harus mulai belajar ya bahwa di masyarakat itu kita akan bertemu dengan berbagai macam jenis orang, dengan berbagai macam kebudayaan dan kebiasaan. Ya, dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan yang seperti ini supaya kita tidak terbentur dengan perbedaan-perbedaan ini. Karena kalau ini terbentur maka akan muncullah yang namanya konflik dan kita akan terlibat di dalam konflik tersebut. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya konflik itu adalah perbedaan kepentingan. Jelas sekali semua orang memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, perbedaan kepentingan ini mendorong seseorang ingin mewujudkan kepentingannya. Ya, baik itu kepentingan yang bersifat positif maupun yang negatif. Ya, bagi sebagian orang mungkin hal ini penting, padahal itu adalah hal yang negatif. Tetapi bagi sebagian orang menganggap bahwa itu nggak masalah, gitu ya. Dan itu hak sah-sah saja dilakukan. Ada juga yang menganggap itu tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Jadi kepentingan setiap orang itu beraneka ragam, keinginannya pun beraneka ragam, ya. Dan ketika itu bertemu maka bisa terjadi yang namanya konflik. Itu sebabnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, perlu sekali kita mempersiapkan diri kita untuk bisa beradaptasi dengan setiap perbedaan-perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan, perbedaan kepribadian, ya, yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kalau kita mengalami atau memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan atau terhadap perbedaan-perbedaan ini, maka kita akan mudah sekali mengatasi konflik yang terjadi. Mungkin konflik akan muncul, mungkin juga konflik akan kita alami, tetapi kita akan jauh lebih mudah untuk menghadapi konflik tersebut, ya. Jadi jangan lupa konflik itu tidak mungkin bisa dihindari. Kita pasti akan terkena konflik. Tetapi bagaimana cara kita bisa menyikapi atau menghadapi konflik tersebut itu juga penting. Supaya ketika konflik itu terjadi di dalam diri kita, kita bisa mampu untuk mengatasi atau keluar dari konflik tersebut. Ya, itu faktor ketiga. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor perubahan sosial. Kita sudah bahas perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, perubahan-perubahan ini banyak. Ada perubahan yang mengarah pada hal yang positif dan juga yang negatif. Kadang-kadang perubahan yang terjadi di sekeliling kita atau di masyarakat juga terkadang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kita ada di dalamnya, maka kita akan berbenturan dan terjadilah konflik. Sekali lagi, ketika kita mampu mengatasi atau kita bisa beradaptasi, maka konflik-konflik tersebut bisa diatasi dengan cepat, ya, sekalipun itu sempat terjadi. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk konflik. Oke, sekarang kita lihat dulu jenis-jenis konflik atau bentuk-bentuk konflik itu seperti apa. Oke, sekarang kita lihat bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Bentuk konflik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang konflik destruktif dan ada konflik konstruktif. Konflik destruktif ini adalah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, benci, dendam terhadap seseorang maupun kelompok, ya, sebagai pihak lain. Nah, biasanya namanya saja sudah destruktif. Destruktif itu diambil dari kata destroy, artinya menghancurkan. Jadi konflik ini bersifat atau didasari kepada hal negatif, didasarkan atas rasa benci, ketidakenakan maupun dendam. Ya, ini adalah konflik yang bisa dilakukan oleh kelompok maupun perorangan. Seseorang yang sakit hati misalnya atau tidak puas, maka ada unsur ingin menghancurkan pihak lawan atau ingin membalas pihak lawan. Ya, lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan konflik konstruktif. Konflik konstruktif ini bersifat fungsional yang muncul karena adanya perbedaan kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.
Jadi artinya cara pandang satu kelompok, misalnya kelompok A dengan kelompok B dalam mengatasi permasalahan itu berbeda-beda. Ya, tetapi pada dasarnya ingin mengatasi masalah tersebut. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan konflik konstruktif. Ya, atau bisa juga berupa persaingan. Ya, misalnya persaingan, tetapi jenis persaingannya yang negatif, yang positif, ya, yang membangun. Ya, karena persaingan ini misalnya seseorang jadi terpacu untuk menjadi lebih baik. Persaingan misalnya juara 1 dengan juara 2. Dan juara 2 menganggap bahwa dia seharusnya layak menjadi juara pertama. Maka dia berusaha keras ya, melakukan persaingan ini dengan cara ya belajar lebih giat ya. Jadi kan jadi lebih baik. Ya. Tetapi di situ di dalamnya terdapat persaingan. Itu sudah konflik sebetulnya, tetapi bersifat konstruktif atau membangun. Ya. Kemudian kita lihat lagi konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama ada yang disebut dengan konflik vertikal. Ini adalah konflik antar komponen masyarakat ya di dalam struktur yang memiliki hierarki. Sesuai dengan bentuknya, wujudnya, vertikal itu seperti ini. Artinya konflik itu terjadi antara pihak di atas dan pihak yang di bawah. Ini berbicara tentang konflik antar mereka yang ada di atas sebagai penguasa, sebagai pemimpin dengan yang di bawah sebagai orang yang dipimpin ataupun bawahan. Ya, misalnya antara pemerintah dengan masyarakat, ya, seperti yang belakangan ini yang kemarin-kemarin kita dengar, mungkin kalian juga sudah mendengar mengenai adanya ketidaksetujuan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, lalu kemudian mereka merusak beberapa sarana prasarana di beberapa daerah, termasuk di Kota Bandung, Jakarta, Makassar, ya, Surabaya. Bahkan tidak sedikit fasilitas-fasilitas umum itu juga dihancurkan. Nah, itu yang disebut dengan konflik vertikal. Ini konflik atau ketidaksetujuan dari kelompok bawah, itu kelompok buruh, terhadap pemerintah sebagai penguasa di negeri ini yang menciptakan undang-undang. Itu konflik vertikal. Kemudian kita lihat konflik horizontal. Konflik horizontal ini menurut atau sesuai dengan bentuknya ya seperti ini. Jadi ini konflik yang terjadi dalam level yang sama. Misalnya individu karyawan dengan karyawan, kalian siswa dengan siswa, ya. Atau misalnya konflik antara kelompok misalnya kelompok yang sama ya. Misalnya tawuran antar pelajar. Ya, itu kan antar pelajar ya, pelajar dengan pelajar, tapi kelompok ya. Itu contoh dari konflik horizontal. Kemudian ada lagi konflik diagonal. Ini konflik ini terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Nah ya, konflik ini biasanya muncul diakibatkan karena ketidakadilan pihak pemerintah biasanya ya. Karena di sini disebutkan ketidakadilan karena ada alokasi sumber daya yang ke seluruh organisasi yang tidak adil. Jadi berat sebelah. Misalnya ada kelompok misalnya kelompok buruh, ada kelompok pendidik, ada kelompok pihak asing misalnya ya, karyawan asing. Misalnya pemerintah lebih memilih untuk memberikan banyak peluang-peluang kerja dan lain sebagainya kepada pihak asing, ya, kepada pihak asing. Kan sudah tidak adil ya. Seharusnya rata dibagi. Atau misalnya lebih mementingkan kepentingan rakyat setempat, ya, bukan malah pihak asing. Nah, ketika ketidakadilan ini terjadi, maka terjadilah konflik itu yang disebut dengan konflik diagonal. Karena ada ketidakadilan. Jadi sekali lagi, diagonal itu selalu ada dasarnya. Dasarnya adalah ketidakadilan. Oke ya. Itu menurut konflik berdasarkan posisi pelaku. Ya. Sekarang kita akan lihat konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Yang pertama itu adalah konflik yang terbuka, yang termasuk ke dalam konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, ada yang disebut dengan pertama, konflik terbuka. Konflik terbuka ini adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak. Jadi semua pihak mengetahui tentang konflik ini, tentang permasalahan ini.
Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, misalnya, misalnya permasalahan mengenai adanya kasus yang korupsi, ya, konflik terjadi pertentangan, misalnya si pelaku menganggap saya tidak pernah melakukan korupsi, ya, lalu pihak KPK menunjukkan bukti-bukti bahwa kamu melakukan korupsi, ya, dan itu terbuka, ya, di pengadilan, semua orang bisa melihat, bukti-bukti ditunjukkan, ya, jadi siapapun bisa mengetahui tentang ini, bahkan diliput oleh media, ya, sehingga siapapun bisa mengetahui ini. Soal kebenarannya, apakah betul dia melakukan korupsi atau tidak, itu pihak pengadilan nanti yang akan memutuskan. Ya. Kemudian ada lagi konflik tertutup. Konflik tertutup ini adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam konflik saja. Misalnya dalam di sekolah, misalnya bisa saja ada konflik yang terjadi antar siswa, ya. Nah, karena misalnya untuk menjaga nama baik masing-masing siswa karena melibatkan orang tua, misalnya ya hanya sebagian saja yang turut menyelesaikan. Misalnya pihak sekolah, orang tua, dan siswa saja yang terlibat dalam konflik ini. Yang lainnya tidak tahu, ya, dan kemudian diselesaikan. Kemudian kita lihat lagi, konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia. Ada konflik sosial, ada konflik politik, konflik ekonomi, budaya, dan ideologi. Ya, berdasarkan namanya saja kita bisa menyimpulkan bahwa konflik-konflik ini berada di area bidang-bidang itu. Misalnya konflik sosial, ini adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan sosial. Yang berkonflik sosial ini berarti masyarakat. Ya, jadi yang tadi termasuk di dalamnya konflik horizontal dan konflik vertikal. Jadi ini konflik yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian konflik politik adalah konflik yang terjadi adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Biasanya yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang dalam dunia politik atau pemerintahan. Ya. Kemudian ada lagi konflik ekonomi. Biasanya konflik ini terjadi karena ada perebutan sumber daya ekonomi. Jadi ada unsur kepentingan ekonomi. Misalnya ada mereka yang sekelompok orang ingin menebang pohon di hutan di Kalimantan. Ada lagi kelompok orang juga yang ingin mengambil pohon juga di Kalimantan, membuat usaha. Jadi ini mereka berkonflik. Itu kan karena mereka ingin mengambil sumber daya alam di situ. Ya. Kemudian ada lagi konflik budaya. Ini terjadinya karena perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Misalnya, ini juga tidak boleh ya, misalnya antar suku bangsa saling menghina atau menjelekkan satu dengan yang lain. Ini tidak boleh. Karena setiap suku bangsa memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Ya, jadi tidak boleh sampai terjadi misalnya konflik budaya seperti ini. Ya, karena tidak ada satu budaya pun yang lebih tinggi, lebih baik, lebih hebat dari yang lain. Kemudian ada lagi konflik ideologi, itu perbedaan paham yang diakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Ada orang, misalnya ya di negara komunis, biasanya ini terjadi konflik besar karena ada orang-orang yang menganggap komunis ini adalah yang paling tepat diterapkan di negaranya. Tetapi dampaknya misalnya komunis ini mengekang kehidupan masyarakat. Dan ada sekelompok orang yang ingin menentang supaya komunis ini jangan dipakai lagi di negaranya. Ya, mungkin setelah merasakan komunis ini diberlakukan, akhirnya tidak enak, ya, terkekang, sehingga muncullah dua kubu antara kubu komunis dan kubu yang tidak setuju dengan komunis. Misalnya ini pihak kaum Demokrat misalnya, mereka berkonflik menentang masing-masing. Ya. Kalau ini menganggap komunis yang paling hebat, ini menganggap nasionalis yang paling hebat. Jadi akhirnya terjadilah konflik seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada konflik yang berdasarkan cara pengelolaannya. Ya, menurut cara pengelolaannya dibedakan konflik inter individu. Ya, kalau inter individu kan inter dalam, artinya ini kaitannya dengan individu yang memiliki emosi. Ya. Jadi muncul karena emosi aja. Ya, misalnya tersinggung gara-gara misalnya hal-hal sepele, ya, biasanya di kalangan masyarakat biasa, ya, atau mungkin di kalangan para pelajar, ya, yang tersinggung karena sesuatu hal yang kecil, kemudian emosinya tersulut, lalu kemudian
saling beradu omongan dan terjadilah konflik. Ya. Kemudian konflik antar individu, yaitu konflik yang terjadi antar seseorang satu dan yang lainnya, ini bersifat substantif, ya, menyangkut perbedaan pendapat, emosional, ya, perasaan like dislike, ya. Ini adalah konflik umum, ya, yang terjadi antar individu yang seperti sering kali kalian temui atau mungkin kalian alami, ya. Konflik antar kelompok adalah konflik yang banyak dijumpai di masyarakat, ya, yang hidup berkelompok-kelompok seperti satu kelompok agama misalnya yang menganggap agamanya dilecehkan, lalu kemudian melakukan perlawanan, ya, menunjukkan ketidaksetujuan dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan, ya, dengan kelompok yang melakukan penghinaan tersebut misalnya, sehingga terjadilah konflik hebat antar dua kelompok ini. Nah, itu yang disebut dengan konflik antar kelompok, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis atau jenis-jenis konflik, sehingga dengan demikian jenis konflik ini banyak dan beragam sekali, ya. Nanti kalian bisa menyimpulkan ketika kalian berhadapan dalam kehidupan sehari-hari, oh ini konflik ini, oh ini konflik ini, ya. Tetapi yang perlu diingat adalah setiap kita perlu memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi konflik. Sikapnya harus bagaimana? Ya, kita harus tidak mudah terpancing, ya, menghadapi konflik seperti ini, situasi yang panas, dan tidak mudah terpengaruh. Kedua, kita juga harus bisa beradaptasi terhadap setiap perubahan demi perubahan supaya kita terhindar dari konflik, atau ketika kita ada dalam konflik kita bisa mengatasinya dengan cepat, ya. Yang ketiga, usahakan untuk menyelesaikan konflik dengan kepala dingin, ya. Selesaikan dengan cara damai, tidak dengan kekerasan, karena segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, ya. Gunakan mediasi jika kalau, ya, konflik ini tidak bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan kedua belah pihak, selesaikanlah. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, gunakanlah mediator. Ya, ada mediasi yang menjadi penengah sehingga semuanya bisa diselesaikan. Ya, karena terkadang apa yang kita pikirkan benar menurut orang lain juga benar. Sehingga ya satu sama lain benar, sulit sekali untuk menemukan mana yang paling benar, ya. Lebih baik kita mengalah meredam saja. Ya. Nah, dari beberapa jenis konflik, wujud konflik-konflik yang tadi kita sudah bahas, kita bisa simpulkan bahwa wujud konflik itu ada konflik individu, ya, dan juga ada konflik kelompok atau kelas, ya. Konflik individu yang tadi, ya, antar individu, baik perorangan individu seperti ini, ya, yang bersifat horizontal maupun vertikal, ya, atau konflik kelompok, jadi antar satu kelompok dan kelompok lainnya. Wujud konflik itu yang pertama tadi konflik individu, antar individu, konflik yang kedua kelompok, kemudian yang ketiga ada konflik rasial, ras, yang berbicara tentang warna kulit, fisik, ya, wujud di dalam masyarakat ini. Kita perlu menghindari konflik rasial ini karena seperti yang pernah Ibu jelaskan, ras itu hanya perbedaan fisik saja, ya. Dan ini tidak berarti bahwa yang putih atau yang coklat lebih. Ini kan hanya berbicara tentang fisik. Pada akhirnya atau pada dasarnya semua fungsinya sama, ya. Kemudian yang keempat itu adalah wujud konflik politik, ya, di mana konflik ini berdasarkan atau muncul karena adanya kekuasaan, keinginan kekuasaan, ya. Itu tadi tentang konflik di materi IPS kali ini. Ya, selanjutnya nanti kita akan membahas secara khusus tentang integrasi. Kita sudah bahas bagaimana munculnya konflik, sikap atau sifat seperti apa dari konflik ini dan dampaknya seperti apa jika terjadinya konflik, ya. Ibu berharap apa yang sudah disampaikan bisa kita serap dengan baik dan kita bisa memilih mana yang paling tepat untuk kita lakukan ketika kita mengalami konflik. Apakah kita terlibat di dalam konflik atau kita menghindari konflik, ya? Dan bagaimana cara kita seharusnya mengatasi konflik, ya? Demikian penjelasan mengenai konflik.
Kita akan melanjutkan tentang integrasi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah mempelajari tentang konflik ini. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Selamat siang.